Saudara-saudaraku yang seiman dalam Kristus, selamat berjumpa dalam pertemuan ini. Untuk pertemuan yang pertama ini dengan judul Segera Berbalik dan Kembali Hadir dalam Perayaan Ekaristi, Ruang Perjamuan Tuhan. Bulan Katekese Liturgi atau BKL tahun 2021 ini mengambil judul Tinggal dalam Kristus dan Berbuah, Berekaristi dalam masa pandemi. Tema tinggal dalam Kristus dan berbuah jelas menunjuk pada tema arah dasar KAS 2021 sampai dengan 2025. Dari segi liturgi dan peribadatan pun muncul aneka usaha untuk mengungkapkan dan merayakan iman kita, khususnya melalui misa online atau misa live streaming yang kemudian menjadi sangat biasa dan familiar bagi umat beriman. Hanya saja, lalu banyak pertanyaan dan persoalan di seputar misa online ini. Selain itu, persoalan pastoral juga muncul ketika misa offline atau misa yang sesungguhnya di gereja atau kapel mulai diadakan. Tetapi tampak kurang ditanggapi oleh antusias oleh sebagian umat. Padahal, pengalaman dan kegiatan gereja yang paling istimewa dan puncak dalam mengalami peristiwa tinggal di dalam Kristus itu justru dalam perayaan Ekaristi. Sementara itu, Ekaristi sekarang umumnya dirayakan dengan sederhana dan terbatas, baik dalam bentuk misa offline di gereja maupun misa online. Kita akan mendalami makna Ekaristi di tengah masa pandemi ini, sambil juga merayakan tahun Santo Yusuf yang selalu kita kenang dalam doa dan liturgi kita. Semoga berkat doa Santo Yusuf, pandemi ini segera berakhir, dan kehidupan kita khususnya dalam liturgi dan peribadatan menjadi normal kembali. Kita bisa berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi di gereja atau kapel sebagai gereja yang sesungguhnya, yaitu umat beriman yang berhimpun di sekitar altar Tuhan. Semua karya yang berhasil, prestasi yang diakui, gelar yang diraih, hanyalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah buah dari kesatuan kita dengan Tuhan, bukan prestasi kita semata. Kesatuan dengan Tuhan atau tinggal dalam Kristus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melalui pekerjaan, melayani sesama, berdoa, membaca kitab suci, dan sebagainya. Tetapi kesatuan dengan Kristus itu hanya terjadi secara istimewa dan sakramental melalui perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah peristiwa tinggal dalam Kristus dan kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan buah dari perayaan Ekaristi kita. Saat misa, entah online ataupun offline, kita dapat melihat Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tetapi, karena Ekaristi juga merupakan perayaan perjamuan, maka unsur menyambut makanan, yakni menyambut Tuhan Kristus, juga penting dan merupakan bagian tak terpisahkan. Itulah sebabnya misa offline atau misa secara fisik di sekitar altar dan kemudian menyambut komuni tidaklah tergantikan. Maka marilah kita berupaya tetap sehat, jaga protokol kesehatan dengan baik, dan terus berdoa bagi berhentinya pandemi ini, sehingga kita semua bisa mengikuti misa offline lagi di gereja atau kapel. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari kembali. Yang pertama, benarkah misa offline sudah cukup dan pantas menggantikan misa di gereja? Misa online kini sudah menjadi kebiasaan pada masa pandemi ini bagi sebagian besar orang Katolik. Meski paroki sudah membuka pintu bagi misa secara langsung di gereja, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, masih ada saja orang Katolik yang sudah merasa cukup dengan misa online. Ketika paroki-paroki mulai membuka pelayanan misa gereja atau misa offline, ternyata umat yang datang tidak lebih dari 50%
dari jumlah umat yang diperbolehkan hadir, yaitu antara umur 10 sampai 70 tahun. Kata mereka, "Aku misa online di rumah saja. Saya streaming dari gereja yang ini." Benarkah misa online itu sudah cukup dan bahkan dianggap dapat menggantikan misa di gereja atau offline? Paus Benediktus ke-16 mengatakan dalam anjuran apostolik Sacramentum Caritatis bahwa misa lewat tayangan ataupun online tidak dapat menggantikan misa di gereja secara nyata. Gambaran-gambaran visual memang dapat menampilkan realitas, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menghasilkannya. Misa online itu praktis, merupakan kegiatan nonton misa, walaupun tetap dapat membantu kita dalam berdoa dan berjumpa dengan Tuhan dalam batin, tetapi tidak membuat kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara sakramental. Salah satu dari kesekian banyak masalah yang sering muncul dalam misa online adalah kelayaan ruang dan sikap manusia saat kita mengikuti misa tersebut. Pedoman umum, misalnya Romawi nomor 296 menyatakan bahwa altar merupakan tempat menghadirkan kurban salib dengan menggunakan tanda-tanda sakramental. Meski tidak sama dengan gereja atau kapel, selayaknya kita menyiapkan ruang yang layak untuk pelaksanaan misa online. Pilihlah tempat di mana kita bisa mengalami saat tenang, kusuk, dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tak terduga di tengah-tengah misa. Misalnya seperti ruang doa keluarga atau ruang keluarga. Jangan pula ditaruh benda-benda lain supaya kita bisa fokus pada misteri salib. Misa online tentu hal yang baik, tetapi memang tidak pernah dimasukkan untuk mengganti misa offline atau misa di gereja. Jika dimungkinkan kita hadir di gereja untuk Ekaristi. Itulah yang harus kita pilih, yang pertama dan utama. Namun, jika terpaksa harus misa online karena keadaan pandemi ini, hendaklah kita membuat ruangan yang suasananya yang mendukung perjumpaan kita dengan Tuhan secara batin dalam misa online tersebut. Yang kedua, sekedar batu pijakan untuk mengobarkan kembali semangat merayakan Ekaristi. Sudah pahamkah kita pengertian mengenai Ekaristi? Belajar dari salah satu hasil survei. Karena Ekaristi adalah Yesus Kristus sendiri, Ekaristi menjadi jantung dari iman Katolik. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan hakikat dan rangkuman iman kita. Tentu idealnya semua orang Katolik mengetahui hal ini, tetapi sayangnya kenyataan berbicara lain. Di Amerika, menurut polling pendapat yang diadakan oleh Gallup Poll pada tahun 1992, pengertian ini tidak dimiliki oleh sebagian besar umat Katolik. Father Frank Casson, Jim Burham, Beginning Apostolic 3. Hal yang serupa mungkin pula terjadi di Indonesia. Hasil yang diperoleh cukup menggambarkan bahwa orang Katolik yang tidak tahu dengan persis bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. 30% percaya bahwa mereka sungguh-sungguh dan benar-benar menerima tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Yesus dalam rupa roti dan anggur. 29% percaya bahwa mereka menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. 10% percaya mereka menerima roti dan anggur di mana di dalamnya Yesus yang hadir.
24% percaya mereka menerima tubuh dan darah Yesus karena iman mereka sendiri mengatakan demikian. Orang yang benar-benar mengerti akan pengajaran gereja Katolik akan mengetahui bahwa pilihan yang benar itu hanya pilihan pertama, sedangkan pilihan yang lain itu keliru. Sayangnya, hanya 30% umat Katolik yang mengerti akan kebenaran ini. Sedangkan 70% yang lain sepertinya bingung atau memegang kepercayaan gereja lain yang bukan Katolik. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, termasuk golongan manakah kita ini? Yang ketiga, belajar Sacramentum Caritatis, seruan yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XVI tanggal 22 Februari 2007. Menuliskan tentang iman Ekaristi Gereja, Ecclesia Eucharistia Fides, misteri iman. Dengan kata-kata ini yang diucapkan segera setelah kata-kata konsekrasi. Iman mewartakan misteri yang dirayakan dan mengungkapkan keajaibannya sebelum perubahan substansial dari roti dan anggur ke dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Suatu kenyataan yang melampaui semua pemahaman manusia. Ekaristi adalah misteri iman, par ecclesian, inti dan rangkuman seluruh iman kita. Iman gereja pada dasarnya adalah iman Ekaristi, dan secara khusus dipelihara di meja Ekaristi. Iman dan sakramen adalah dua aspek yang saling melengkapi dari kehidupan gerejawi. Dibangkitkan oleh pewarta sabda Tuhan, iman dipelihara dan bertumbuh dalam perjumpaan yang dipenuhi rahmat dengan Tuhan yang bangkit, yang terjadi dalam sakramen. Iman diungkapkan dalam ritus, sementara ritus memperkuat dan memberi kepastian iman. Untuk ulasan ini, sakramen altar selalu menjadi inti kehidupan gereja. Terima kasih kepada Ekaristi, gereja dilahirkan kembali selamanya. Semakin hidup iman Ekaristi umat Allah, semakin dalam berbagi dalam kehidupan gerejawi, dalam komitmen teguh untuk misi yang dipercayakan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Sejarah gereja sendiri menjadi saksi akan hal ini. Setiap reformasi besar dalam beberapa hal telah dikaitkan dengan penemuan kembali kepercayaan akan kehadiran Ekaristi Tuhan di antara umatnya. Dilanjutkan dalam artikel 14 yang menuliskan tentang Ekaristi sebagai causal principle gereja, Eucharistia causale ecclesiae principium. Melalui sakramen Ekaristi, Yesus menarik umat beriman ke dalam jamnya, saatnya. Dia menunjukkan kepada kita ikatan yang dia ingin bangun antara dirinya dan kita, antara pribadinya dan gereja. Sungguh, dalam pengorbanan salib, Kristus melahirkan gereja sebagai mempelai dan tubuhnya. Para bapak gereja sering mengungkapkan hubungan antara kedatangan Hawa dari sisi Adam saat ia tidur, dan kedatangan Hawa baru gereja dari sisi terbuka Kristus tidur dalam kematian. Dari sisi tubuh Kristus yang tertusuk, kata Yohanes, dikeluarkan dalam darah dan air, lambang sakramen. Pandangan kontemplatif kepada Dia yang telah mereka tusuk menuntun kita untuk merenungkan hubungan kasual antara pengorbanan Kristus, Ekaristi, dan gereja. Gereja mengambil hidupnya dari Ekaristi, karena Ekaristi mempersembahkan korban penebusan Kristus. Kita harus mulai dengan mengakui bahwa ada pengaruh kausal Ekaristi pada asal mula gereja. Ekaristi adalah Kristus yang memberikan dirinya kepada kita dan terus membangun kita sebagai tubuhnya. Oleh karena itu, dalam interaksi yang mencolok antara Ekaristi yang membangun gereja pada gilirannya, dan pada saat yang sama
gereja sendiri yang membuat Ekaristi. Kausalitas primer diungkapkan dalam rumusan pertama. Gereja mampu merayakan dan memuja misteri Kristus hadir dalam Ekaristi justru karena Kristus pertama-tama menyerahkan dirinya kepada dalam pengorbanan salib. Kemampuan gereja untuk membuat Ekaristi sepenuhnya berakar pada pemberian diri Kristus kepadanya. Di sini kita bisa melihat lebih jelas arti kata-kata Santo Yohanes. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Kami juga di setiap perayaan Ekaristi mengakui keutamaan anugerah Kristus. Pengaruh kausal Ekaristi pada asal-usul gereja secara definitif mengungkapkan baik prioritas kronologis maupun ontologis dari fakta bahwa Kristuslah yang lebih dulu mencintai kita. Untuk selama-lamanya dia tetap menjadi orang yang lebih dulu mencintai kita. Yang keempat, partisipasi dalam Sacramentum Caritatis disebutkan mengenai beberapa hal. Ketentuan pribadi untuk partisipasi aktif disebutkan dalam Eskar artikel 55. Dalam pertimbangan mereka tentang autosea participatio dari umat beriman dalam liturgi, para Bapa Sinode juga membahas syarat-syarat pribadi yang diperlukan untuk partisipasi yang bermanfaat di pihak individu. Salah satunya tentu saja semangat pertobatan konstan yang harus menandai kehidupan semua orang beriman. Partisipasi aktif dalam liturgi Ekaristi hampir tidak dapat diharapkan jika seseorang mendekatinya secara dangkal, tanpa memeriksa kehidupannya. Watak batin ini dapat dipupuk misalnya dengan perenungan dan keheningan setidaknya beberapa saat sebelum dimulai liturgi, dengan berpuasa dan bila perlu dengan pengakuan sakramental. Hati yang didamaikan oleh Tuhan memungkinkan partisipasi yang tulus. Umat beriman perlu diingatkan bahwa tidak ada actuosa participatio dalam misteri sakral tanpa upaya yang menyertainya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan gereja secara keseluruhan, termasuk komitmen misionaris untuk membawa kasih Kristus ke dalam kehidupan masyarakat. Jelas, partisipasi penuh dalam Ekaristi terjadi ketika umat beriman mendekati altar secara pribadi untuk menerima komuni. Betapapun benarnya hal ini, harus diperhatikan agar mereka tidak menyimpulkan bahwa keberadaan mereka di gereja selama liturgi memberi mereka hak atau bahkan kewajiban untuk mendekati meja Ekaristi. Bahkan dalam kasus-kasus di mana menerima komuni sakramental, partisipasi dalam misa tetap perlu, penting, bermakna, dan berbuah. Dalam keadaan seperti itu, bermanfaat untuk memupuk keinginan untuk persatuan penuh dengan Kristus melalui praktik persekutuan spiritual yang dipuji oleh Paus Yohanes Paulus II dan direkomendasikan oleh orang-orang kudus yang menguasai kehidupan spiritual. Partisipasi melalui media komunikasi dituliskan dalam Eskar 57. Berkat perkembangan luar biasa dari media komunikasi, kata partisipasi memiliki arti yang lebih luas dalam beberapa dekade terakhir. Kami semua dengan senang hati mengakui bahwa media juga telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk perayaan Ekaristi. Ini membutuhkan persiapan khusus dan rasa tanggung jawab yang tajam dari para pekerja pastoral di sektor ini. Ketika misa disiarkan oleh televisi, ia cenderung menjadi teladan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa selain berlangsung di lokasi yang sesuai dan ditunjuk dengan baik,
perayaan tersebut menghormati norma-norma liturgi yang berlaku. Terakhir, terkait nilai keikutsertaan dalam misa melalui media komunikasi. Mereka yang mendengar atau menyaksikan siaran tersebut harus menyadari bahwa dalam keadaan normal mereka tidak memenuhi kewajiban menghadiri misa. Citra visual dapat merepresentasikan realitas, tetapi mereka tidak benar-benar mereproduksinya. Meskipun sangat terpuji bahwa para lansia dan orang sakit berpartisipasi dalam misa minggu melalui radio dan televisi. Hal yang sama tidak dapat dikatakan mengenai mereka yang berpikir bahwa siaran semacam itu membuat mereka tidak bisa pergi ke gereja dan berbagi cerita dalam pertemuan Ekaristi di gereja yang hidup. Ayo, dengan dibantu mengenal beberapa nama Ekaristi dan artinya. Ekaristi berasal dari kata Eucharistian, yang artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Ekaristi adalah korban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala sesuatu. Untuk penciptaan, penebusan oleh Kristus, dan pengudusan. Korban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus bersama Dia, dan untuk diterima di dalam Dia. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan yang memperingati perjamuan malam yang diadakan oleh Kristus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan ini juga merupakan antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga. Ekaristi adalah kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Ekaristi diadakan untuk memenuhi perintah Yesus untuk merayakan kenangan akan hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Allah Bapa. Ekaristi adalah korban kudus, karena ia menghadirkan korban yang tunggal, Yesus. Dan juga korban penyerahan diri gereja yang mengambil bagian dalam korban Yesus, kepalanya. Sebagai kenangan Paskah Kristus, Ekaristi menghadirkan dan mempersembahkan secara sakramental kurban Kristus satu-satunya dalam liturgi gereja. Ekaristi menghadirkan kurban salib dan memberikan buah-buahnya, yaitu pengampunan dosa. Ekaristi adalah komuni kudus, karena di dalam sakramen ini kita menerima Kristus sendiri, dan dengan demikian kita menyatukan diri dengan Kristus yang mengundang kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya, supaya kita membentuk satu tubuh dengannya. Ekaristi dikenal juga dengan misa kudus, karena perayaan misteri keselamatan ini berakhir dengan pengutusan umat beriman atau missio, supaya mereka melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali menghadiri dan hadir serta merayakan Ekaristi di gereja. Kembalilah dan baliklah ke gereja untuk berhimpun dan berdoa di hadapan altar Tuhan dan di bawah tabernakel Tuhan. Ada kursi buat kita, kursi kosong yang telah Tuhan siapkan dan sediakan untuk kita, karena Ia begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ia tetap duduk dengan sabar hati untuk menunggu datangnya kita, bahkan kembalinya ke ruang perjamuan Tuhan. Terima kasih, berkah dalam.